Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah kisah dari sebuah buku yang bercerita tentang hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa di Amerika sana. Jadi penelitian ini itu dilakukan dilakukan oleh seorang profesor sosiologi yang ternama, namanya John Hopkins ya. Jadi dia pernah meminta para mahasiswanya ini melakukan satu penelitian terhadap 200 anak yang ada di daerah kumuh Baltimore di Amerika sana. Jadi profesor ini meminta kepada mahasiswanya ini melakukan satu penelitian khusus ya, terhadap 200 anak yang tinggal di daerah kumuh Baltimore di Amerika sana. Dan ternyata Baltimore itu, daerah kumuhnya itu adalah terkenal sebagai daerah penjahat ya, banyak kejahatan yang berasal dari sana ya. Kemudian dalam penelitiannya itu profesor ini ya, John Hopkins ini mengatakan, kamu harus mencari tahu bagaimana kehidupan anak-anak tersebut dan membuat karya tulis untuk memprediksi masa depan anak-anak tersebut. Jadi melihat kehidupannya, kemudian memprediksi kehidupan anak-anak ini ke depannya. Nah, sebelum wawancara ini para mahasiswa ini itu menduga. Jadi sebelum wawancara para mahasiswa ini sudah menduga tempatnya kumuh, daerah banyak kejahatan ya. Kemudian mereka sudah menduga bahwa 90% dari anak-anak tersebut pasti akan masuk penjara. Dugaan ya, dugaan 90% dari anak-anak ini pasti masuk penjara. Tetapi mereka terkejut dengan hasil penelitian mereka. Jadi tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, 20 tahun kemudian setelah penelitian itu dilakukan, seorang profesor sosiologi yang lain itu menemukan hasil penelitian tersebut. Dan dia baca hasil penelitian dan dia terpikir untuk melakukan satu penelitian lagi ya. Dia meminta mahasiswanya untuk membuktikan hasil penelitian 20 tahun yang lalu. Bayangkan 20 tahun yang lalu 200 anak yang diteliti, kemudian harus melakukan penelitian yang sama terhadap orang yang sama ya. Pasti ini kerjaan banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa, mahasiswa kan tugasnya gitu ya, apalagi untuk penelitian. Yang mahasiswa nasibnya seperti itu ya. Kemudian para mahasiswa ini ya, puji Tuhan, menemukan 180 anak dari 200 ya. 180 anak dari 200 ya. Puji Tuhan dapat 180 anak yang dulu pernah diwawancarai. Nah, dari 180 anak ini itu ditemukan dalam penelitian hanya 4 orang yang pernah masuk penjara. Bayangkan, hanya 4 orang dari 180, hanya 4 orang yang pernah masuk penjara ya. Lihat ya. Kemudian untuk mengetahui apa yang terjadi, para mahasiswa itu mewawancarai yang 180, tentu saja dia mewawancarai ya. Dan ada satu keunikan yang mereka temui dari jawaban dari 180 anak itu ya. Jadi ada satu garis benang merah yang ditemukan. Anak-anak ini orang dewasa ya, sudah bukan anak-anak lagi. Begini, dulu ada seorang guru ya. Kemudian anak yang lain mengatakan, saya pernah mempunyai seorang guru. Nah, akhirnya ada beberapa anak yang menyebut nama guru ini, yaitu Nyonya Oruke. Jadi anak itu, oh dulu kami ingat Nyonya Oruke mengajarkan kami di sekolah. Kemudian para mahasiswa ini untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Nyonya Oruke, dia harus mencari tahu siapa itu Nyonya Oruke. Kemudian puji Tuhan ketemu ya, Nyonya Oruke ini masih hidup, sudah pensiun dan dia tinggal di rumah senior. Ya, saya tidak menyebut panti jompo ya. Panti jompo sekarang kan suasananya udah negatif gitu ya. Rumah senior milik pemerintah. Nah, para mahasiswa ini memberitahu tentang penelitian dan hasil yang mereka temukan. Tetapi sayangnya Nyonya Oruke mengatakan, saya tidak ingat apa yang pernah saya ajarkan kepada anak-anak itu ya. Tetapi ada sesuatu yang unik dalam wawancara dengan Nyonya Oruke ini ya. Biasanya mereka duduk sambil mewawancara. Biasanya kalau orang tua, dengan orang tua kita harus pelan-pelan ya. Karena ingatannya kan sudah tidak panjang lagi ya. Ini juga pesan moral untuk yang muda-muda, sabarlah dengan orang tua kan gitu. Ya.
Jadi mereka bicara satu harian dengan Nyonya Oruke ini. Di sore hari mereka tiba-tiba Nyonya Oruke teringat, oh iya ya, saya ingat kembali beberapa nama yang kamu sebut itu, beberapa nama anak itu ya. Kemudian Nyonya Oruke sambil bercerita dia tersenyum dan mengingat beberapa anak-anak tersebut ya. Dia mengatakan, yang bisa saya katakan adalah saya mengasihi mereka semua. Ini cluenya ya. Akhirnya para mahasiswa itu menemukan cluenya, bahwa ternyata yang diajarkan, yang diberikan oleh Nyonya Oruke, sehingga anak-anak yang diprediksi akan masuk penjara itu karena mereka tinggal dalam lingkungan yang jahat ya, yang tidak baik, kumuh gitu ya. Itu ternyata hanya 4 orang yang masuk penjara dari 180 karena Nyonya Oruke memberikan kasihnya. Dia mungkin memberikan pelajaran macam-macam, tetapi yang ternyata ya, saya mengasihi mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dari kisah ini kita melihat bahwa ternyata panggilan hidup kita itu adalah pelayanan yang dilakukan dalam kasih. Tidak peduli kita kerja sebagai apa, tidak peduli apa yang kita lakukan, tetapi kita semua dipanggil untuk melakukan satu pelayanan dalam kasih. Bacaan Injil hari ini itu mengisahkan tentang tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kalau kita mendengar Injil ini, kita langsung teringatnya tentang apa? Panggilan menjadi imam, jadi biarawan, biarawati. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Oh ya sudah, itu mah urusan jadi romo, yang mau jadi romo, yang mau jadi biarawan, jadi suster. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu, justru kisah Injil hari ini itu mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Kita dipanggil agar menjadi tangan-tangan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menebarkan kasih dimanapun kita berada, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada tetangga rumah, kepada teman sekerja kita. Kita dipanggil untuk memberikan kasih itu. Dengan kasih ini kita dapat menyembuhkan banyak orang yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bisa bayangkan bagaimana jika dalam keadaan marah kita menjumpai orang. Pernah nggak kita ngalami? Dalam emosi, mungkin ada emosi di kantor gitu ya. Kan biasanya gitu ya. Emosi itu di kantor kemudian dibawa ke rumah gitu ya. Orang rumah yang nggak tahu apa-apa, bapak kok marah-marah aja gitu. Pernah ya kita ngalami itu? Kita bisa bayangkan ya, kita tidak membawa kasih dalam rumah, kita membawa kemarahan yang kita dapat entah di mana gitu, di tempat kerja atau dibawa ke rumah. Kita lihat apa yang kita alami ya. Kita memindahkan neraka ke rumah kita. Ini sesuatu, bukan bentuk satu pelayanan kasih. Ya, kita tidak tuaian banyak ya, tuaian bisa dianalogikan. Tuaian di rumah, mungkin pasangan kita sudah siap dengan makan sore, kemudian anak-anak mungkin yang sedang belajar, tiba-tiba kita datang dengan emosi yang marah. Ya, bayangkanlah apa yang terjadi. Ya. Bahkan kita saat ini diingatkan bahwa dengan kasih kita seharusnya dapat menyembuhkan banyak orang yang menderita. Bagaimana kita menghadapi satu persoalan hanya dengan marah-marah, dengan emosi? Yang terjadi pasti bukan solusi, tapi emosi. Tetapi ketika kita berani menghadapi persoalan dengan pikiran yang tenang, kita dapat menyelesaikannya dengan pikiran yang jernih. Saya pernah menghadapi satu persoalan, ini persoalan pribadi ya. Ketika saya menghadapi orang itu ya, kebetulan tidak satu orang tapi ada beberapa orang menjadi saksi. Mereka mengatakan, kok pastor bisa tenang ya katanya. Kalau saya pasti saya sudah marah-marah gitu. Jadi saya mengatakan, apa gunanya saya bilang untuk marah? Pertama, menghabiskan tenaga saya. Kedua, menguntungkan apotik. Karena dengan marah-marah saya emosi, kepala saya sakit, tiap hari minum
Panadol, ya menguntungkan apotek, rugi dong, ya kan? Mending gua pergi kuliner kan gitu. Nah, itulah, lihatlah. Tapi akhirnya permasalahan yang saya hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan oleh Santa Teresia dari Kalkuta yang pernah mengatakan, jangan pernah membiarkan seseorang datang kepada Anda lalu pergi begitu saja tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik. Jadilah ekspresi hidup dari kebaikan hati Tuhan, kebaikan hati di wajah Anda, kebaikan hati di mata Anda, kebaikan hati dalam senyuman Anda, dan kebaikan hati dalam salam hangat Anda. Pada akhirnya saat ini kita kembali diingatkan oleh sabda Tuhan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu artinya kita diajak untuk membawa kasih dalam situasi apapun. Kita belajar untuk tenang menghadapi setiap kehidupan, karena tuaian itu ada di depan kita. Kita diajak menjadi pekerja yang bisa sabar, yang bisa tenang menghadapi situasi. Apakah persoalannya menjadi hilang? Tidak. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan tenang, dengan damai, segala sesuatunya bisa diselesaikan dan menjadi bukti kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati.